Assalamualaikum Sobat Goes, salam jumpa dengan kita ya, Eko Bikes ya, Pondola Putri Jaya guys. Hai, ini sepeda kawan kita guys, mau pergi kemana? Temanggung apa Tulung Agung saya lupa nih, mau bawa keluar kota nih. Tapi sebelum mau bawa keluar kota, biar kondisinya prima, ya biasalah guys, mampir di bengkel Mas Eko dulu ya. 085695099628. Ini nomor WA aku, kalau mau chat ya silahkan. Ini rantainya biasa kita bersihin dulu. Jadi nih hidup nih akhir-akhir ini penuh dengan cerita ya guys. Nah, karena berhubung saya ngobrol sepeda itu udah sering kali ya, berkali-kali. Bahkan ada yang komentar, Mas ngobrolnya jangan melebar-melebar. Ada juga, Mas ngobrolnya jangan sepeda mulu. Jadi aku bingung juga nih apa yang mau diobrolin, karena sudah terbiasa tutorial ini sepeda ya, kan udah harian kan ya, kita ngobrol suasana yang ada di depan mata kita yang kita dengar ya guys. Jadi alhamdulillah, jadi kita punya presiden baru, Bapak Jenderal Prabowo. Itu konsepnya pakai konsep Ottoman ya, Utsmani, Turki zaman dulu 600-700 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu itu. Jadi konsepnya gini, kalau negara kuat itu harus punya tentara yang kuat, hebat. Tentara yang hebat itu harus punya uang. Nah, ya dah, harus punya uang. Dan uang itu dari mana? Tentunya dari sumber daya yang ada di Indonesia itu. Ya mungkin dari pertanian, mungkin dari laut ya, mineral dalam tanah ya tah, bahkan udara ya tah. Kalau itu udah dijadiin uang, bisa buat tentara, kemudian negaranya kuat, ya, masyarakatnya hidup bahagia dan sejahtera, kemudian para pemimpinnya adil. Wow, ente umur 50 tahun ya, sudah pensiun dibayar oleh negara. Wow, set. Bener itu Mas? Ya bener, harusnya demikian. Aku gak ngapusi. Uang Indonesia itu luas, berapa pulau ya, itu baru daratannya pulaunya, belum lautannya, sampai kemarin dipetak-petakin tuh. Ayo, itu belum dalam tanah isinya apa aja ya tah. Kita kan Gunung Merapinya banyak, tentunya di bawah itu panas banget, mesti ada sesuatu. Lumpur lapindo itu ntar jadi apa ya tah, jadi baterai juga bisa itu. Cuma ilmuannya kita, SDM-nya kita. Jadi emang kita itu dari zaman penjajah itu nggak dibikin untuk cerdas, nggak dibikin untuk jadi negara yang produsen. Produsen kan kita bikin apa aja, bikin motor, bikin mobil, bikin komputer, bikin HP, bikin peralatan rumah tangga, bikin elektronik, bikin semua yang kebutuhan manusia, kemudian sebarin ke semua penjuru dunia. Kaya raya negaranya lah kita ya, negara konsumen, suruh beli mulu, nggak punya duit, utang peleter ya, negaranya peleter. Sekarang mabok ya, bayarnya kagak bisa, buset. Bayarnya kagak bisa, bunganya aja belum kebayar. Masa kok tahu? Ya kan sekarang kan zaman informasi, terlambat, harus melek semua. Jadi kita semuanya harus melek politik ya. Kenapa kok gitu? Harga beras yang sampean makan itu jadi produk politik. Jadi kalau kadang-kadang ada orang yang dodol, masa nggak ikutan ya, hari-hari kamu bernapas minum itu juga udah masuk politik, kok nggak percaya? Ini sepeda juga masuk politik juga. Hal jadi politik itu tatanan dunia. Kalau Mas politik itu haram, bukan, itu sistem kehidupan bermasyarakat. Dulu zaman kerajaan ada raja ya, kemudian ayo kita bersatu bikin negara, jadilah NKRI. Biar nggak ada penjahat, bikinlah polisi. Biar ini dan itu, bikinlah pajak dan lain sebagainya. Jadilah sekarang sistem itu udah jadi. Jadi kita hidup sekarang ya, udah pada dewasa tentunya, udah 40, 35 ya. Sampean kerja yang giat. Ya, tanamkan pada diri sampean dan anak-anak cucu, anak-anak turun sesampean merdeka sesungguhnya. Jangan terkukung, jangan terdoktrin ya. Terdoktrin pada orang-orang yang punya kepentingan sama. UUD ujung-ujungnya bikin UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, Mas Eko juga nyari duit ini.
bikin konten, udah ujung-ujungnya duit biar laris bengkelnya. Ya semua modus ya, modus. Cuma kan kita kan namanya juga kehidupan itu kan harus ada apa namanya itu, ada ongkosnya. Urip iku harus bayar ya, urip harus bayar ya. Urip harus nggak gratis hidup ya. Kalau sampean hidup gratis, sampean harus ke hutan. Usilah apa namanya tuh, yang ke hutan ya, hutan dalam Kalimantan, pakai kolor doang, udah nggak kena PPN ya. Udah nggak bayar pulsa, udah nggak pakai HP ya, sama nyari-nyari binatang situ, apa kodok apa itu ya. Kalau kita hidup di kota ya, di perdesaan, itu harus perputarannya pakai uang itu apa, itu sumber politik. Produk dari politik juga, jadi kantong sampaian itu juga produk dari politik juga, kebijakan pemerintah yang politik itu. Jadi kalau pemerintahnya adilan beradab, adil ya, yang salah ya dihukum ya, yang nggak salah tadi dihukum ya, dibersihkan namanya, kemudian jabatannya sesuai, nggak kayak 10 tahun terakhir kemarin ya, kemarin buat pelajaran itu ya. Dengan adanya dia tuh, jadi kita pada melek semua. Dulu nggak melek, nggak ngerti kebanyakan ya, sekarang udah pada melek semua tuh. Nah kayak gitu. Jadi demikian. Jadi ya kita supaya melewati ini semua yang kemarin 10 tahun terakhir kemarin, kita siapin diri kita supaya sehat. Apa sehat itu? Kita harus olahraga guys. Dan Mas Eko mengajak sampean itu olahraga sepeda. Lah kok olahraga sepeda Mas, yang lain kan ada, bisa. Ya terserah karepmu, mau lari boleh ya toh. Mau apa? Futsal silahkan ya, mau bola. Pokoknya sampai dalam hidup diusahakan aktif olahraga. Ojo nglempuru ae kaya gombale amoh di pojokan main HP nonton konten kue. Ya silakan ya, kan mungkin hidup dengan penuh dengan kebosanan ya, ora apa-apa, tapi sekali-kali ya, seminggu sekali, seminggu 2 kali ya. Efeknya apa dalam tubuh sampean kalau olahraga? Jantungnya kuat Mas ya, nggak tiba-tiba mati ya, tiba-tiba jantungnya berhenti ya, pak gitu ya. Ayo, karena aktif jadi darahnya lancar, bisa gerak terus ya, sampean bisa menikmati hidup ya. Merdeka sesungguhnya. Merdeka sesungguhnya. Dulu ngomong-ngomong aneh-aneh gak oleh, lu sekarang boleh-boleh aja, mau rame-rame ora apa-apa. Sepeda cerdas ya, Pak Prabowo bilang, ya toh. Saya lebih respect, lebih senang pada orang-orang yang jualan gerobak ya, jualan gerobak, masa dorong gerobak ya. Saya lebih bangga dengan orang-orang kuli-kuli daripada kalian-kalian ya, yang pakai dasi tapi busuk. Busuk, ngerampok kayak ngerampok. Hai pencuri, ngomong kayak gitu kan Pak Bo. Hai maling, tak kejar kamu sampai antariksa. Itu kalau semua dapat uangnya buat bayar utang, sampai nih kita nih Indonesia nih, wow hidupnya bahagia. Nggak dikejar-kejar utang. Kalau kita dikejar-kejar utang mulu, gimana mau bahagia? Mau tidur mikir utang ya toh, bangun tidur mikir utang, lagi beol inget utang ya toh. Kemudian sembayang aja Allahu Akbar ya, ingat utang juga. Utang itu sangat apa namanya, meresahkan. Syukur lagi mana rakyat yang nggak punya utang, pemerintahnya utangnya banyak. Ya itu supaya tahun ini mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto bisa mengutangi lagi, bisa melunasi hutang negara tuh. Kalau bisa hutang negara lunas, kemudian jadi negara produsen, wow, anak-anak kita ya, cucu-cucu kita, Masya Allah, main sepedanya karbon guys ya, nggak besi ya, karbon ya. Bukan merek dominat lagi ya, Santa Cruz ya. Yeti, keren banget, bisa downhill ya, bikin kontennya bisa bagus-bagus, bahagia. Jadi mereka hidupnya tinggal main-main saja, nggak mikir nyari duit, nggak usah kerja keras banget. Boleh kerja, tapi nggak ukuran, nggak nyampe 12 jam, kerja 12 jam, Masya Allah, nyuke ke sopo ya. Kitanya kulinya suge kagak mati ya. Suruh lembur tuh sampai jam 12 malam. Kemudian jam 4 pagi suruh ngantor, kerja lagi. Masya Allah, itu nggak mikir. Apa namanya tuh, atasannya saya nggak ngomong ya. Ntar kalau barangnya pada hilang suruh ganti. Buset, untung di elu, kasihan bocah-bocah. Tuh lulusan sekarang tuh kayak gitu. Tuh alhamdulillah.
saya tinggalkan di Depok. Pak Dedi itu bilang ya, sekolah-sekolah yang nahan ijazah supaya menyerahkan pada supaya nyerahkan pada siswanya dulu yang waktu lulus belum dapat ijazah karena belum bayar tuh, masya Allah. Ya kalau anak-anak belum dapat ijazah gimana mau ngantor, Mas? Pak gurunya juga nggak mikir ya. Assalamualaikum.